Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak-bapak petani di Desa Tembakur, Kecamatan Pesanggaran, Bapak-bapak petani di Tembakur yang saya hormati, bahwasanya acara malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari tuan rumah, yang ketiga adalah materi dan diskusi, yang ketiga penutup atau doa. Matur suwun sanget sedaya rakyat di tim BWT nggih. Jelasnya ngeten khususipun para tani buah naga nggih teng mriki niku. Untuk ya sebenarnya jenengan niku nek umpami telat kedik ngoten bab kesusahan bab solusi sing aslinya disuwuni terutama teng musim nek musim menika sak menika mpun kathah jawah untuk pembungaan niku mpun kebantu jawah niku wau. Nah, permasalahan sing bener-bener dipun nggih raosaken kita sedaya petani buah naga niku nggih antaranipun nggih antarane bulan 5 teng bulan-bulanan 7-8 ini niku susah sangat nggih badhe ngedalaken kembang otomatis untuk pendapatan hasil panen niku jauh berkurang 50% pun nggak sampai tak derenge nggih ngoten niku wau menawi mawon wonten solusi-solusi napa pertanyaan dugi rencang-rencang nggih mengke dipun sambung kersane dipun sampai teng rencang-rencang limpunipun. Matur suwun sanget cekap semanten dugi kula. Dateng mriki kula rawuh kalih rencang-rencang niki pertama kula ngaturaken matur nuwun sampun ditampi kanthi sae kalih masyarakat Tembakur. Yang nomor 2 yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin menggurui jenengan sedaya. Monggo belajar sami-sami, belajar sareng-sareng. Keranten saya yakin jenengan lebih paham dengan kondisi lahan jenengan. Jenengan lebih paham dengan kondisi tanaman. Kita hanya memberikan solusi sebatas apa yang kita tahu, kita saling memberi. Karena kadang yang kita punyai jenengan mboten kagungan, terus yang jenengan kelebihan yang ada di jenengan teng kula mboten enten. Dadi lek mengke saged saling berbagi insyaallah niki mangke saged pertemuan niki insyaallah membawa manfaat ngoten nggih. Faktor pertanian itu ada 3 hal yang paling menentukan. 1, kondisi lahan atau tanah, kemudian yang kedua air, dan yang ketiga udara. Lah, untuk air dan udara niku kita ajenge solah pun angel. Sing saged diprogram malih niku monggo kita kembalikan tanah kita kepada keadaan yang seharusnya supaya tanaman itu bisa tumbuh maksimal dengan adanya media tanam yang sangat baik. Bahasan pada malam hari ini saya ingin membahas 3 hal. Yang pertama kondisi tanah idealnya, kemudian kerusakan tanah akibat pupuk kimia granul, itu nanti yang kita bahas, dan yang ketiga perbaikan tanah sekaligus peningkatan produksi pertanian. Jadi kalau kita bicara kualitas tanah yang sudah menurun, itu tentu harus kita perbaiki. Namun kalau kita fokus pada perbaikan tanah, kita lupa akan produksinya, kan ngoten. Jadi niki piye tanah didandani tapi produksinya panggah jalan, ngoten. Kadang petani itu kadang enten sing idealis di beberapa tempat itu aku balik ning organik mas. Oke, silahkan. Tetapi kalau kita langsung kembali ke organik, dari kimia langsung kembali organik, pasti produktivitasnya akan menurun sangat jauh.
Jadi ada fase-fase yang harus dilewati. Umpami kula ibaratnya yang nyapih niku alon-alon. Jadi tidak serta-merta langsung marek kimia full, langsung kita kembali ke organik full. Apakah itu berhasil? Kemungkinannya sangat sedikit. Kondisi tanah yang ideal niku seperti apa sebenarnya? Kondisi tanah yang ideal niku adalah yang pertama syaratnya tingkat keasaman tanah atau pH-nya itu harus di 5,5 sampai 7. Itu batas pH yang normal. Jadi mulai 5,5 sampai 7. Ketika di bawahnya misal 4 atau berapa itu berarti kondisi tanahnya asam. Jika di atas 7 berarti basah. Ini kan mangke enten tahapannya. Ketika basah berarti harus aplikasi sulfur atau belerang untuk menurunkannya. Ketika pH-nya nanti di angka 4 berarti harus ditambah dolomit atau kapur supaya kita di rentan pH yang benar-benar ideal. Jadi antara 5,5 sampai 7. Kalau untuk tanaman naga sendiri itu Pak, kulo sarankan jenengan di 6,5 paling aman. Itu tujuannya satu, tekstur tanahnya nanti baik. Yang kedua, mengendalikan jamur. Jadi mengke syarat mutlak jamur tumbuh itu ketika tanah itu dalam kondisi asam. pH-nya di bawah 4, jenengan dari dalam tanah itu sendiri muncul spora-spora atau bibit jamur. Kemudian jenengan aplikasinya semprot di tanamannya. Akar permasalahannya tidak diselesaikan. Maka yang terjadi uber-uberan dhuwur disemprot, ngesor panggah dukul mawon jamure. Ngoten. Jadi obat wis ora enek mandine lah ngoten. Nek ngomong obat nopo mawon mboten. Karena akar permasalahannya tidak kita cari. Nggih. Kandungan senyawa organik dan mikroorganisme unsur hara dan mineral dalam kondisi optimal. Mikroorganisme utawi mikroba, makhluk yang tidak terlihat niku memiliki peranan yang sangat penting di dalam tanah. Lah niki kondisi hari ini ketika kita harus jujur memberikan data, ngecek lahan tang pundi-pundi. Kondisi mikroorganisme ini populasinya pun menurun sangat jauh. Karena apa? Jenengan ketika aplikasi glifosat contohnya, nggih, pirsa nggih, bahan aktif glifosat, obat cuket niku. Itu mikroorganisme itu akan masuk sangat dalam minimal 60 cm. Krono nggih wedi kali obat niku wau. Kemudian yang kedua, jenengan aplikasi pupuk kimia. Jenenge makhluk hidup disukani kimia, memang makanannya dari nutrisi. Cuman ketika nutrisi itu masih bercampur dengan amonia, maka dia juga akan ngisih ngaten. Nah, kemudian pupuk kimia sudah membuat tanah niku keplak. Tanah niku tidak bisa menyimpan air sudah. Dikei banyu yo angel, terus lek enek banyu biasanya mboten tembus. Keplak ngoten niku lho bahasane. Lek teng mriki napa namine? Buantat ngoten niku. Itu karena pupuk kimia itu tadi ada yang sebagian itu terserap tanaman, ada juga yang tidak terserap. Yang tidak terserap niku namine proses tukar kapasitas, tukar kation niku mboten terjadi. Akhirnya yang mboten terserap niku menyebabkan gumpalan-gumpalan pada tanah. Dan itu sebenarnya harus diurai. Lek mboten diurai nggih nggih sak teruse keplak lek teng jeruan niku ketingale lek pun dijeboli ngoten niku. Jadi sing pas mancepe niku jangan sampai kados aspalan ngoten niku atose. Karena kondisi tanahnya memang sangat rusak niku. Dan niku solusinya kita harus sering kasih mikroorganisme. Kurangi pupuk kimia, kurangi penggunaan herbisida, kemudian tambahkan mikroorganisme. Saya mau bertanya, langkah awal untuk memaksimalkan atau minimal pH tanah itu pakai pupuk apa, Mas? Minimal atau maksimal yang dibutuhkan tanaman, khususnya tanaman naga. Namung disukani kapur Pak utawi dolomit. Sing waune papat jenengan sukani dolomit nanti juga akan meningkat lek gur ngunggahne pH. Namun ketika harus menyempurnakan tanah itu ditambahi lagi mikroorganisme niku wau. Contohnya lek teng WWT niku Propagas niku wau. Dadi dikocor niku kersane urip teng jero remah niku yang akan mengurai tanah.
pupuk kimia sing jenengan aplikasikan 1 tahun lalu sing dadi tanah keplak sing boten saged dipangan tanduran niku diurai lagi saged diterima kalih tanduran malih ngoten.